berlaku. Ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Loso Febri hari ini. Nah, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali pada pagi hari ini. Yuk, Loso mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan dengan kita memujikan pujian kasih sukacita. Dengan semangat ya, dengan penuh sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebenaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kemurahan, kesetiaan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita lebih jauh lagi, kita berdoa dulu ya. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan untuk bersukacita bersama-sama dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti pujian tadi yang baru saja kita nyanyikan, dikatakan bahwa ada berapa buah-buah Roh Kudus adik-adik? 9 ya, ada 9. Apakah kita sudah melakukannya? Ayo ya, mungkin kita susah ya, kita mungkin susah untuk melakukannya. Tapi adik-adik, kita terus belajar untuk melakukan buah-buah Roh Kudus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, kita akan kembali memuji Tuhan lagi adik-adik. Lose mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, aku bersukacita karena apa? Karena Tuhan sudah menebus kita dari dosa dan bangkit dari kematian. Nah, itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita akan pujikan pujian Oh Sukacitaku. Dengan berdiri ya adik-adik, kita semua berdiri supaya kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, yang Yesusku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini
kita pujikannya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adanya aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Ya boleh duduk ya, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita sambil kita memujikan pujian Yesus sahabatku. Kita punya sahabat yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom teman-teman semua, jumpa lagi bersama Lose Yoel ya. Kali ini Lose Yoel akan bercerita untuk kalian semua. Tapi sebelumnya, Lose Yoel ajak kalian untuk berdoa dulu ya, sebelum kita boleh mendengarkan dan belajar daripada firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa teman-teman. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bila pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh memberkati, sehingga firman yang kami dengarkan boleh menolong kami semua untuk kami terus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami serahkan ya Tuhan, waktu pemberitaan firman-Mu hari ini ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
siapa yang di sini di antara kalian itu punya orang tua yang baik? Tentu kalau kita punya orang tua yang baik, kita semua akan menjadi sukacita ya, menjadi senang karena orang tua kita baik. Dan saya percaya kita punya orang tua semuanya baik. Nah, ya. Yuk coba kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Langsung punya gambar nih ya. Nah, ini dia. Nih. Tunggu ya. Mana nih? Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Tentu kita kalau kita punya orang tua baik, ya pasti kita sukacita. Lihat aja wajah teman-teman kita nih dua nih ya. Ketika dia orang tuanya baik, menyayangi mereka benar-benar sukacita. Demikian juga ketika kalian punya saudara yang baik, teman-teman. Ya, punya saudara yang baik, tentu kalian pun juga sukacita, bukan? Nah, apalagi kalau kalian juga punya teman yang baik. Nah, saya percaya kalian juga akan bertambah sukacitanya ketika teman-teman punya teman yang baik. Nah, kali ini teman-teman, Lose akan bercerita pada kalian tentang seseorang ya. Seseorang yaitu bernama Ibu Tabita. Siapa namanya? Ibu Tabita. Nah, Ibu Tabita ini adalah seseorang perempuan yang tinggal di kota Yope. Dia ini adalah murid Tuhan. Ya, nama lainnya adalah Dorcas. Tapi pada hari ini kita akan ngomong dia adalah Ibu Tabita. Tabita atau Dorcas itu adalah orang yang sama ya teman-teman ya. Jadi kita panggil aja Ibu Tabita ya. Nah, Ibu Tabita. Dia tinggal di kota Yope. Nah, coba perhatikan. Kira-kira pekerjaan dia apa ya? Kok dia bawa baju begitu ya? Oh, iya betul sekali. Dia itu kerjanya sebagai penjahit, teman-teman. Jadi penjahit yang berada di kota Yope. Dia suka sekali menjahit. Dulu itu kalau menjahit belum ada pakai mesin, teman-teman. Tapi pakai tangan. Jadi dimasukin, keluarin, masukin, keluarin, begitu. Nah, ketika ada orang yang datang ke rumah dia untuk menjahitkan bajunya, mungkin sobek, ya kan? Ibu Tabita ini luar biasa ya. Coba kita lihat sama-sama apa yang dilakukan Ibu Tabita ini ya. Nah, nih. Ibu Tabita ini suka sekali ya berbuat baik ya. Dan suka memberi sedekah atau bantuan kepada orang lain. Wow, luar biasa ya. Meskipun dia hanya pekerjaannya sebagai penjahit, tapi semangat dia untuk membantu orang lain itu begitu besar, teman-teman. Sehingga dia suka memberi sedekah atau bantuan kepada orang lain. Wow, ini luar biasa ya. Nah, kemudian juga Ibu Tabita ini punya keunikan, teman-teman. Keunikannya adalah dia suka sekali membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Wow, dia berarti melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan beri. Dia bisa menjahit, maka dia membuat baju untuk orang-orang yang membutuhkan baju. Wow, ini luar biasa sekali ya Ibu Tabita ini, teman-teman. Coba nih lihat ini ya. Dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Nah, suatu ketika teman-teman, Ibu Tabita ini terkena penyakit. Lalu dia meninggal. Aduh. Jadi orang-orang pada saat itu sedih sekali ya dengan meninggalnya Ibu Tabita ini ya. Wah, mereka itu sedih sekali, nangis mereka. Aduh, Ibu Tabita kok meninggal begitu ya. Dia suka bantu saya. Ya. Mendengar kabar Ibu Tabita meninggal, semua orang yang sudah mendapatkan bantuan baju dari Ibu Tabita sedih, menangis. Wah, gimana ini Ibu Tabita, Ibu Tabita, Ibu Tabita. Wah, mereka nangis ya teman-teman ya. Merasa kehilangan seorang ibu yang mengasihi dia. Wow, luar biasa sekali bukan Ibu Tabita ini. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi lagi. Nih ya. Kemudian mereka, orang-orang pada saat itu memindahkan Ibu Tabita dari ruang atas. Dia tinggalnya di lantai 2, diturunkan teman-teman. Nah, ini Ibu Tabita sudah meninggal nih. Nah, kemudian ada seseorang
yang mau memanggil Petrus, teman-teman. Petrus adalah siapa? Murid Tuhan Yesus nih. Nah, ya, kemudian mereka mengirimkan berapa? 2 orang untuk pergi memanggil Petrus. Nah, ini Bapak Petrus ya, teman-teman ya. Nih, yang pakai pakai topi itu Bapak Petrus ya. Ini orang-orang yang disuruh sama rekan-rekannya Bu Tabita. Ya, ini salah satunya. Kamu Petrus, ini ada Ibu Tabita meninggal, bisakah kau mendoakan? Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, sesampainya di sana gitu ya, Petrus dari kota Lida pun datang. Dan orang-orang pada saat Petrus datang, mereka sedih ya. Ini keluar air matanya, sedih sekali ya. Mereka ini mau membawa baju buatan Bu Tabita. Jadi mereka ini yang datang kepada Bu Tabita semuanya bawa baju yang pernah dijahit oleh Ibu Tabita. Wah, ini ya. Wah, dia dengan sedih mengenang kembali Ibu Tabita ini orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang suka menolong, suka membantu. Nah, ini coba lihat itu ya. Nah, dibawa semua di depan jenazah Bu Tabita sambil menangis. Bu Tabita, ini hasil buatan Bu Tabita, gitu ya. Nah, kemudian Petrus saat itu yang sudah hadir bersama dengan orang-orang saat itu, kemudian Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Petrus berdoa kepada Tuhan untuk Ibu Tabita. Dan yang terjadi adalah ketika Petrus berdoa, setelah selesai berdoa, ternyata tiba-tiba mata daripada Ibu Tabita ini terbuka. Wah, Petrus memegang tangannya, membantu Ibu Tabita berdiri. Berarti ada sebuah mukjizat yang dilakukan oleh Petrus, adik-adik. Dia bisa membangkitkan Ibu Tabita karena kuasa nama Tuhan. Wah, langsung Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Wow, ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Bu Tabita yang dikasih banyak orang ternyata telah hidup kembali. Sebuah mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh siapa? Petrus, teman-teman. Nah, Bu Tabita ini adalah contoh bagi kita. Ya, dia dikenal sebagai orang yang baik. Maka ketika Bu Tabita meninggal, banyak orang sedih karena sudah mendapatkan kebaikan daripada Ibu Tabita. Ya, oke teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman ada aktivitas yang hendak kalian kerjakan ya, yaitu adalah teman-teman mungkin banyak di antara kita itu yang liburan. Jadi Loso sudah taruh aktivitasnya itu di satpam gereja. Di situ ada nama kalian, teman-teman ya. Jadi Loso kesulitan sekali memantau siapa saja yang ada di rumah, siapa saja yang ada di Bali, ya kan? Karena Loso nggak ngerti nih, teman-teman nggak kasih tahu Loso nih ya. Jadi teman-teman kalau sudah pulang dari liburan, atau yang mungkin belum liburan, atau yang mungkin saat ini ada di Surabaya, ya, Loso berharap kalian bisa mengambil daripada aktivitas itu di satpam gereja. Beberapa sudah mengambil dan beberapa sudah diantar sama Losofania. Nah, kali ini teman-teman, aktivitasnya adalah kalian belajar untuk menjahit baju. Loso sudah berikan, ini adalah pola bajunya. Kemudian ini adalah benangnya, teman-teman. Dan bisa masukkan satu persatu ya. Jadi masuk dari sini misalkan begitu, ya, bentar ya. Nah ini harus dikasih anu dulu teman-teman ya. Harus dikasih api dulu nih supaya dia tidak kesulitan masuknya ya. Bentar ya. Karena ini tadi ya jatuh ya. Oke. Ya. Jadi ini masuk keluar gitu ya teman-teman ya. Saya percaya kalian semua bisa nih ya. Nih dimasuk begini ya. Aduh, jatuh lagi dia. Bentar ya. Apa dia? Ya pokoknya begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masukin dari depan dulu juga boleh,
ya kan, dari belakang juga boleh. Jadi terserah teman-teman. Teman-teman lebih enaknya yang seperti apa ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini ya. Nih. Ini dia ya. Masuk ya kan, terus nanti dia keluar di sini. Ya kan? Tunggu. Ini dia ya, teman-teman ya. Coba perhatikan walaupun lo kesulitan sekali nih ya. Nah, nanti kalau teman-teman kesulitan, minta tolong papa atau mama untuk bantu kalian ya, teman-teman ya. Ini harus dimasukin dulu. Ya, nah ini dia ya. Nih, jadi nanti berputar begini ya, nanti juga masuk di sebelah sini lagi. Nah, oke. Oke dia. Nah, begini kawan-kawan ya. Teruskan sampai pada titik terakhir di sebelah bawah sini. Ya, nih caranya ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar bersama-sama ya tentang bagaimana kita harus menjadi orang baik. Kita harus dikenal dengan orang baik. Jadi nggak mungkin ya kita mau dikenal sebagai orang jahat ya. Ada itu ya. Kita belajar dari buta-bita, kita harus saling mengasihi, saling membantu supaya banyak orang ngerti kalau anak Tuhan itu adalah anak yang suka menolong, suka membantu supaya banyak orang kenal siapa teman-teman itu adalah anak yang baik. Oke, ya. Ya jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita harus belajar ya, belajar untuk menjadi orang yang baik. Nah, lo semua bacakan sebuah ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita hari ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 36. Kisah para Rasul pasal 9 ayat yang ke-36, demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, berbuat baik dan memberi sedekah. Belajarlah dari Ibu Tabita. Memberi itu tidak harus kita punya lebih, teman-teman. Tapi dengan apa yang kita miliki, kita bisa bantu orang lain, kita bantu orang lain. Oke teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini. Kami serahkan untuk teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan dari liburan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Bagi teman-teman yang saat ini berada di Surabaya, berada di rumah masing-masing, kiranya juga Tuhan memberkati. Mungkin ada beberapa teman kami yang sedang sakit pun, kiranya tangan Tuhan juga boleh menyertai mereka. Kami serahkan ya Tuhan, waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah belajar firman Tuhan. Dan Lose ingatkan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas ya. Dan setelah selesai mengerjakannya, bisa dikumpulkan melalui WA ke Lose kalian. Oke, jangan lupa ya. Nah adik-adik, sebagai respon kita akan kebaikan Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian boleh minta bantuan papa mama untuk membantu kalian untuk mentransfer ke rekening gereja di bawah ini ya. Atau kalian boleh scan barcode yang ada di layar. Oke? Sambil kita akan memuji Tuhan, kita akan pujikan pujian Aku Bawa, Aku Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus,
Ayo adik-adik, Lose mengajak kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, untuk boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bergumul akan sekolah mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka terus semangat di dalam rajin belajar ya Tuhan. Engkau berkati juga teman kami yang saat ini mungkin ada yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan juga Tuhan akan memulihkan. Tuhan, kami mau serahkan juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Engkau juga memberkati setiap mereka, supaya mereka terus semangat di dalam melayani Tuhan di GKT Nazaret ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah selesai beribadah pada Tuhan dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya lebih dari